Oleh karena Nabi Muhammad mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu sangat-sangat kecil. Semisal ada orang yang gak punya apa-apa, dia hanya pokoknya saya bisa hanya menjadi tukang bangunan, ya. Sehingga kemudian dibangunlah di suatu tempat atau di suatu pondok pesantren masjid. Karena saya tidak punya uang untuk infak, saya juga tidak punya ilmu untuk isi kajian di masjid itu, untuk mengajarkan anak ngaji, tidak punya ilmu. Tapi saya punya kalian, saya bisa masang keramiknya, saya bisa plester temboknya, saya bisa masang asbesnya, dan saya urut tenaga. Diri dalam agama Allah. Ya. Lihat bagaimana sahabat itu kan tidak sama antara satu dengan yang bertingkat-tingkat. Ada yang andal dengan ilmunya, lihat, ya, seperti Ibnu Abbas, itu ilmunya berjihad dengan ilmu. Ya. Abdullah bin Umar, ya, kemudian Abu Hurairah menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita membela agama Allah itu menjaga syariat Allah itu. Ya. Menjaga syariat Allah dari berbagai macam penyimpangan. Itu membela agama Allah. Subhanallah. Ilmu, ya, harta, tenang. Kalau kita punya ilmu tapi tidak mau kita untuk mengamalkan ilmu itu, ilmu kita tidak barokah, ya, maka hati-hati. Bisa jadi, ya, ilmu yang kita dapat akan, ya, menjadi hujjah alaina, ya, bukan menjadi hujjatun lana, akan tapi menjadi hujjatun alaina. Apa perbedaannya hujjatun lana wa alaina? Hujjatun lana itu bisa membela kita. Jadi ilmu kita ini bisa membela, menolong kita di akhirat. Tapi kalau hujjatun alaina, ilmu ini jadi bumerang. Kita sudah ngaji, sudah banyak ilmunya, tapi tidak kita manfaatkan. Gak mau, kita hanya gak mau ngajar. Meskipun ngajar anak-anak kecil misalnya, gak mau. Harus digaji, harus punya gaji yang besar. Gak mau saya kalau cuma ngajar TPQ paling 50.000 satu tahun, ya misalnya. Subhanallah. Nah, kita harus bekerja, ya. Akan tapi apakah kehidupan kita ini untuk kerja? Ya, kerja terus? Kan tidak. Ya. Nah, mencari nafkah wajib. Dan itu harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Akan tapi kalau itu hanya itu saja yang di pikiran kita, ya, mencari nafkah pulang, besok balik lagi kayak gitu aja terus. Ya, kita pernah aktif untuk kegiatan-kegiatan kaum muslimin yang lain. Apa sih bisa kita aktif? Ya, kita bisa misalnya kita memiliki ilmu manajemen, kita bisa memiliki ilmu marketing, kita iklankan dakwah ini, ya, kita bikin konten-konten atau tulisan, kita bantu ustaz-ustaz itu, ya. Subhanallah, betapa manfaatnya kehidupan kita ini, ya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak, ya, kita jumpai, ya, orang-orang yang sangat semangat untuk membantu agama Allah ini. Ya, kita kemarin meresmikan pondok pesantren yang ada di pedalaman Pulau Penyalek. Ya, itu kalau perjalanan dari kota Pekanbaru itu kalau naik boot sekitar 8 jam. Ya, sekitar 8 jam. Kalau naik pompong bisa sampai 15 jam. Ya. Memang pedalaman. Ya, di sana harga tanah kemarin saya beli 20 hektar karena 1 meter 500 perak. Ya. Subhanallah. Siapa yang mau pindah ke sana? Ya. Di sana masih belum ada listriknya. Sudah mulai masuk sekarang. Tapi tidak terus menerus gitu. Kadang mati. Ya, masih percobaan. Ya. Sinyal apa lagi belum masuk. Ya, sekarang sudah mulai. Ya.
Tapi yang untuk daerah-daerah sana itu belum masuk. Hanya sebagian kecil yang masuk di sana. Subhanallah. Mobil juga belum ada di sana. Jadi pakainya motor. Jadi kalau kita bangun itu yang mahal itu bukan misalnya kita bangun kemarin asrama di papan-papan. Yang mahal bukan kayunya, tapi ngangkut kayunya itu mahal. Karena pakai motor, dilangsir. Ya. Itu sudah hampir seharga kayu langsirnya. Nah, subhanallah. Lihat. Nah, kemudian setelah itu banyak masyarakat padahal mereka dari kalangan tidak mampu. Karena kalau kita alhamdulillah sudah berjalan ini gratis semuanya. Ya. Tentunya swadaya dari kaum muslimin, wakaf dari kaum muslimin. Ya. Kita bukan orang kaya, pondok kita juga bukan pondok kaya, kan, tapi kita mau berbuat untuk kaum muslimin. Ya, sehingga ya kita saling tahu. Ya, terkadang ya kadang susah, ya modernnya ini yang susah, mikir. Kadang kalau berasnya sudah habis, nggak ada lagi beras. Ya, mau makan bisa sudah ada dan bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Insya Allah nanti akan datang berdoa. Nah, besoknya datang satu pick-up beras. Datang kita dari mana? Lihat bagaimana. Di pondok pedalaman itu demikian. Orang-orang tidak mampu tapi mereka ingin andil karena mereka senang orang pedalaman itu dengan pondok kita, masya Allah. Mereka punya kebun, mereka punya kelapa muda, kasih santri. Mereka punya baru panen beras, kasih santri. Mereka punya ayam, kasih santri. Subhanallah. Lihat ya kawan, bagaimana kita ini masih memiliki sebenarnya keinginan untuk senantiasa mengikut atau ikut dalam andil ini untuk menegakkan agama Allah ini. Saya rasakan betul itu. Masa kita ini yang mungkin kita lebih ekonominya lebih mampu, kita ini lebih kuat tenaganya, masa kita tidak punya adil? Ayo, kita harus punya adil. Ya, subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini kehidupan singkat ini jadikan harta kita itu simpan. Kalau misalnya kita punya harta banyak, simpan harta kita ini di akhirat. Jadi jangan mau harta ini cuma hanya di dunia. Misalnya kita punya harta bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, tapi udah bawa aja nanti ke akhirat itu. Ya, bawa aja harta itu. Jangan ditinggalkan di dunia. Bawa sekalian. Ya. Dengan cara apa? Diinfakkan di jalan Allah, diwakafkan untuk mungkin bangun pesantren, bangun masjid, bantu anak yatim. Ya, subhanallah. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Oleh karenanya amalan itu hakikatnya ma'asyiral muslimin itu yang setia menemani kita. Kalau yang lain itu tidak setia. Maksudnya tidak akan menemani kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, yatba'ul janazata thalathun. Ya, yatba'ul janazata thalathun. Jenazah itu nanti ketika kita mati, kita akan diikuti 3 hal. Ya. Karena kematian kita ini pasti. Ya, kematian kita ini pasti. Ya. Imma antum duluan, ya, kemudian saya nyusul, ya, atau saya yang belakangan atau duluan, ya. Jadi kepastian itu mati pasti, ya. Tinggal nunggu giliran. Tidak jaluhum la yastaqiru nasa'atan wa la yastaqiru. Kalau sudah waktu mati nggak bisa. Kita malaikat tunda dulu. Ya, ketemu kita bisa mau mati dulu. Nggak bisa. Mati. Ya. Lihat. Jenazah itu akan diikuti 3 hal, kata Nabi. Yang pertama adalah maluhu. Kita akan diikuti sama harta kita. Mungkin kita punya mobil. Mungkin mobil itulah nanti buat mengantarkan jenazah kita. Atau mungkin kita punya apa? Ya, kendaraan motor. Motor itu dipakai oleh sanak kerabat kita untuk mengantarkan kita ke pemakaman. Begitu juga wa ahluhu. Anak-anak kita, keluarga kita nganterin. Ya, istri kita atau anak kita atau adik kita, kakak kita, atau mungkin orang tua kita ngantar kita ke kuburan. Kemudian juga yang akan mengikuti kita amalan kita, wa amalu. Akan tapi yang kekal bayar jiusnani, 2 akan balik. Wa yabqa wahid, 1 yang akan setia menemani kita. Yang balik apa? Ahluhu wa maluhu. Keluarga kita balik ke rumah. Harta kita balik lagi.
Ya, lihat bagaimana mereka tidak bisa menemani kita. Walaupun kita punya anak kesayangan, kita rawat dari kecil sampai besar, dari besar lagi sampai kecil lagi. Subhanallah. Lihat, tidak mau mereka menemani kita walaupun cuma 5 menit. Walaupun cuma 5 menit. Ya, kita punya istri yang cantik, bahkan bukannya 1, 5, banyak tak boleh 4. Ya, tak mau mereka menemani kita itu. Ya, ketika kita di alam kubur, balik mereka. Ya, kalau kita tidak meninggalkan ilmu agama kepada mereka, mereka akan perebutan warisan, bahkan harta kita diperebutkan. Ya, kemudian ini dan itu, banyak kekacauan. Akan tapi yang setia, hakikat yang akan menemani kita wa amalan kita. Sekarang ini duduknya kita di majelis ilmu, berjalannya kita untuk mencari nafkah ibadah kepada Allah, salat berjamaah kita, berbakti kita kepada orang tua, sedekah kita, pokoknya amalan-amalan saleh kita itulah yang hakikatnya yang akan kekal menemani kita. Itulah yang setia kepada kita. Itu yang harus kita cita-citakan itu. Ya, karena kehidupan dunia ini sangat singkat dan kehidupan akhirat itu yang kekal abadi. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan kalian itu orang asing. Ya, orang asing sementara saja. Ya. Atau hanya cuma menyeberang jalan. Ya. Kalau kita menyeberangi jalan, kira-kira lama atau sebentar? Ya, lama atau sebentar? Sebentar. Jadi kehidupan kita itu ibaratkan jalan itu. Ya, ketika kita sudah sampai tujuan di seberang sana, itu kita hakikatnya sudah mati, sudah kita berpindah kepada alam akhirat. Jadi kehidupan kita selama penyeberangan itu sangat singkat sekali. Ya. Oleh karena betapa ruginya kalau kita ini kehidupan ini hanya mikirkan oleh dunia saja. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawala. Ya, kecuali orang-orang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang alim wa muta'allim, dan orang-orang yang alim, orang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya, dan orang yang senantiasa belajar. Oleh karena kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa belajar, meskipun mungkin kita tidak menjadi seorang yang alim, tidak bisa-bisa, tapi kita berusaha. Ya, karena kita tahu ini wajib kita belajar agama Allah. Ya, maka ayo kita istiqomah. Ya, minimal kita mendapatkan keberkahan majelis ilmu ini. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ya, ini perlu saya sampaikan bahwasanya majelis ilmu yang offline itu tidak bisa dikalahkan dengan majelis ilmu yang online. Ya, tidak bisa. Secara keberkahan, secara ganjaran, ya, subhanallah tak bisa. Oleh karena sampai saya Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam Syarah Tadhkiratus Shami wal Mutakallim, ya, di halaman yang 400 itu, beliau mengatakan bahwasanya orang yang hanya mencukupkan dirinya ngaji online, ya, tidak mau, padahal dia ada kesempatan untuk hadir offline, ya, di majelis ilmu, ya, mungkin di rumah atau di rumah-rumah sepertinya atau di masjid-masjid Allah, ya, maka itu ibaratkan makan tulang tanpa daging. Ibaratkan apa? Makan tulang tanpa daging. Kira-kira enak gak? Tulangnya saja. Tulang itu jatahnya jin. Kenapa dimakan? Ya. Ibaratkan apa? Makan tulang tanpa daging. Kalau orang majelis ilmu seperti ini, ibaratkan dapat daging sak tulang-tulangnya. Subhanallah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah kumpul orang-orang di antara rumah-rumah Allah, ya, atau di masjid-masjid ilmu, ya. Kemudian yatluna kitabah. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, kira-kira kita baca Al-Qur'an atau baca Injil? Al-Qur'an.
Ya. Wa yatadarasuna fim bainahum, belajar. Kita maknai ya firman Allah Subhanahu wa taala, belajar saling menasihati. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Ya, subhanallah. Kemudian wa haffatumul malaika, malaikat menaungi. Jadi malaikat ini ikut dengan majelis kita, diliputi oleh malaikat. Subhanallah. Dan hadis ini tidak bisa diterapkan ketika offline, tak bisa. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, bukan berarti ngaji online tidak boleh, ya, bukan tidak boleh, tapi kalau bisa offline ya offline saja, ya. Atau dipadukan, misalnya ada uzur, ya, misalnya ibu-ibu ada uzur karena memiliki anak kecil, bayi, ya, masih menyusui, masih banyak kesibukan yang lain, ya, itu makzur. Ya, kita masih memanfaatkan media-media yang ada, HP, streaming, TV, ya, atau radio, itu nggak apa-apa. Akan tetapi ketika kita punya kesempatan dan kita tidak mau hadir di majelis ilmu hanya untuk cukuplah streaming aja, ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Tapi jika dipadukan, saling melengkapi, itu tidak apa. Ya, kita pun juga begitu memanfaatkan apa yang ada di YouTube dari majelis-majelis para masyayikh itu, subhanallah, bermanfaat. Ya, mereka yang dulu Ustadz Firanda pernah bilang ke kita bahwasanya dulu saya tidak mencukupkan duduk di majelis ilmu di Nabawi, ya, karena akan sangat lama sekali menyelesaikan kitab kita, ya, lama gitu. Terus yang saya lakukan adalah ketika sudah selesai dari Nabawi, yang masjid offline-nya, beliau pulang ke asrama, ya, beliau punya kaset-kaset rekaman para masyayikh yang membahas kitab kita, ya, taksiri dari mulai mungkin akidah wasitiyah dan akidahnya dia, akidah wasitiyah, kemudian kitab-kitab yang lain, ya, Tohawiyah, dan itu diselesaikan semuanya melalui rekaman itu, ya, sehingga bisa selesai semua kitab-kitab, ya, dalam waktu yang singkat, subhanallah. Dan juga dapat keberkahan di majelis ilmu karena duduk langsung di majelis ilmu, ya, sisa waktunya untuk mendengarkan itu. Lihat bagaimana keilmuannya, lihat bagaimana hasilnya. Nah, kalau dipadukan itu bagus, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu, ya. Jadi apa kita untuk agama Allah, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang marilah kita introspeksi diri, ya. Sudah apa sudah, ya, kita memberikan sesuatu ini untuk agama Allah? Sudahkah kita memberikan sesuatu untuk agama Allah? Ya, kalau belum, ayo kita belajar. Dengan belajar itu antum akan bisa memberikan kontribusi, ya, minimal kontribusi untuk diri sendiri dan keluarga, baru nanti untuk kaum muslimin. Jadi jangan cukupkan untuk diri dan keluarga kaum muslimin, ya. Diri perlu diri sendiri, kita perbaiki dulu diri kita, ya, keluarga juga kita perlu perbaiki, ya, barulah, ya, atau jalan bareng kita memperbaiki sama-sama. Yuk kita punya adik, ya, subhanallah. Sibukkan diri kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangat dari apa-apa yang bermanfaat, ya, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Kemudian wasta'in billah, senantiasa kita minta tolong kepada Allah. Kenapa? Agar kita tidak merasa ujub ketika kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa kaya ini bukan karena diri kita sendiri, tapi berkat pertolongan Allah. Kita bisa seperti ini bukan karena diri kita sendiri, karena pertolongan dari Allah. Ya, jangan sekali-kali ujub. Boleh kita ujub, bangga diri, ya, hanya seolah-olah diri kita lah yang mampu, yang cerdas, yang jago, yang ini dan ya. Kita hakikatnya tidak mampu, ya, hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jiz, jangan sekali-kali kita lemah, ya, jangan sekali-kali kita lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir itu,
ya, atau orang-orang yang di atas kesesatan, mereka sangat semangat untuk menyebarkan kekafirannya, menyebarkan kesesatannya. Ya. Di beberapa tempat di pedalaman itu, ya, yang gencar mereka di sana itu adalah orang-orang kafir, yang misionaris. Kenapa mereka begitu semangat untuk menyebarkan, padahal mereka itu sesat kafir? Apa yang membuat mereka semangat? Ya. Sedangkan kita umat Islam yang berada di atas hak kebenaran tidak semangat. Kok malah lemah? Kok malah tidak mau kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mendapatkan tauhid, mendapatkan sunnah sampai pelosok-pelosok sana? Tidak mau. Padahal itu adalah kebenaran yang kita dapat. Kalau kemudian nanti begini, nanti begitu, Allah berfirman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.